Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini ada segmen baru nih, namanya MV. Oke, kali ini ada bintang tamunya nggak lain dan nggak bukan, ada Adisa. Hai, annyeonghaseyo. Saya Adisa, saya adalah calon idol atau saat ini masih trainee di salah satu agensi Korea, dan saya mewakili Indonesia untuk menjadikan artis Indonesia menjadi berkualitas lagi di industri internasional. Durasi. Oke, jadi sebelumnya apa kabar nih Adis? Alhamdulillah aku baik. Oke, biasanya nih lagi pandemi ini kan ya, kesibukan apa sih yang lagi dilakuin gitu buat ngisi waktu luang? Oke. Untuk sekarang sibuknya itu sibuk kuliah online aja, terus sama ngisi kegiatan-kegiatan produktif kayak nulis naskah, gitu aja sih. Tapi belum aku kasih tahu yang pasti naskah apa yang bakal aku jalan. Wah, berarti lebih fokus ke pendidikan dulu kan ya? Ya, betul sekali. Education is first. Jadi gini, mungkin banyak di luar sana yang belum tahu siapa Adis itu. Nah, Adis ini siapa sih seorang Adis ini? Seperti yang tadi aku sebutin tadi, aku bisa dibilang adalah idol tapi belum jadi idol karena aku Masih on progress. Ya, on progress. Oke, Karena oke. karena aku sendiri pun masih mencari-cari agensi-agensi yang cocok gitu sama aku, dan aku juga kan takut ya namanya di luar negeri, takut ditipu atau gimana, it's wajar gitu kan. Nah, udah itu aja sih. Tapi suka sama Korea? Suka. Emang apa sih? Apa sih target aku di situ? Target Ada nggak mungkin pengen gitu liburan kah atau kemana gitu? ada sih, tapi Mungkin ke Korea atau Korea Utara? nanti saya nggak sih, bukan nggak balik juga. Kalau untuk liburan, pertama karena aku belum pernah umroh, aku sih niatnya mau ke umroh dulu, baru habis itu aku kayak bisa ke Korea atau ke Prancis gitu sih. Di sini sebenarnya dari kecil pengen jadi apa sih? Jujur kalau ditanyain untuk pengen jadi apa atau cita-cita kan, nah kalau itu kan pasti bertambahnya umur, cara orang berpikir kan beda-beda. Dulu sih aku pengennya jadi dokter, tapi karena emang aku bego dan nggak bisa nyampe otak aku ke dunia medis, jadinya daripada aku ngebunuh orang dan meningkatkan angka kematian, lebih baik aku nyerah terus jadi polis, jadi polwan gitu sih, berubah kan. Cuman kalau sekarang aku tuh lebih suka syuting, terus ngejar mimpi jadi idol. Walaupun itu bukan passion aku sebenarnya, tapi aku harus belajar dari nol. Sebenarnya ya paling nggak yang berhubungan lah ya. Ya betul, masih relate. Terus goal apa sih yang pengen dicapai tahun ini? Goal yang pengen dicapai goal tahun ini sih, kalau aku pengen yang itu tadi, umroh dulu, terus keliling dunia, terus mengejar apa sih kehaluan aku tuh bisa terrealisasikan atau terwujud. Oke, iya. Betul gitu. Bagus banget ya. Jadi walaupun belum ada rencana, tapi seenggaknya niatan udah ada. Yes, that's right, that's what I mean. Boleh mungkin kasih saran buat pemirsa yang ada di rumah? Lu nggak usah ngomongin gue, batu ya, gila nih. Dadah. Parah banget. Tadi sampai mana? Oke, jadi ada nggak pesan-pesan buat penonton di luar sana, mungkin pengen menggapai cita-cita mereka tapi mereka belum bisa menata gitu? Oke. Sekarang gini, apapun itu
pemikiran kalian mau ke jalan ini, kalian harus ke jalan itu sesuai sama feeling dan passion kalian. Walaupun kalian mungkin bisa dibilang nggak bisa nih ngejalanin itu, kalian cuma perlu belajar kok. Kalian cuma perlu belajar dari awal dan kalian nggak usah insecure sama saingan kalian. Jangan pernah kayak gitu karena kalian tuh punya energi yang beda-beda, aku yakin. Karena keunggulan kita tuh pasti kita aja yang tahu. Jadi jangan putus semangat dan tetap putus asa. Tuh nggak sadar. Nah, untuk mungkin percintaannya nih kira-kira gimana? Kalau untuk pacaran aku kan bisa dibilang aku fokus dulu sama pendidikan dan education. Jadi kalau untuk membahas tentang pacaran, aku pernah suka sama orang yang emang aku suka secara diam-diam sama 6 tahun kurang lebih. Itu dia nggak tahu sama sekali. Kalaupun dia tahu, aku lebih baik dia nggak tahu sih, karena menurut aku ya untuk apa dia tahu, dia pun juga nggak akan suka balik sama gue gitu kan. Tapi sampai sekarang masih. Kalau sekarang sih kalau diingetin mungkin masih, cuman kalau udah lupa ya udah lebih. Tapi sampai saat ini, lu tahu dia itu keadaannya gimana, atau lu mungkin sering nge-stalkerin dia atau cari tahu tentang dia lewat teman-temannya atau apapun itu yang pengen lu tahu kalau keadaan dia itu baik-baik aja gitu. Oke, good answer, but it's definitely gue tuh bukan tipe orang yang stalk orang ya. Kalau gue udah suka, oh ya udah gue suka sama dia gitu. Jadi lebih bukan mendem. Ya mendem gitu, daripada ketahuan kan lebih serem gitu. Kalau gue gitu. Nah terus juga kalau untuk tahu dia sekarang di mana, dia emang nggak ada di negara ini, dia lagi kuliah di negara lain. Dia tapi dia terakhir gue lihat sih itu gue juga tahu dari teman gue, dia waktu itu pulang ke Indo dan itu lewat di FYP gue. Itu gue dari situ gue tahu FYP itu kan nggak bisa gue stalk ya. Iya, tiba-tiba gitu tiba-tiba, ya, kayak takdir aja gitu ya. Takdir, oh dia udah pulang ke Indonesia dan kayaknya dia sehat-sehat aja, alhamdulillah gitu. Buat kalian yang mengalami cinta sepihak, aku harap kalian nggak bodoh kayak aku, karena jujur itu kenyamanan dari masing-masing ya. Ada orang yang lebih baik converse saja, tapi kalau untuk aku sendiri, aku lebih milih enggak, karena menurut aku lebih menyeramkan kalau aku ngungkapin. Jadi lebih baik keadaannya udah gini aja daripada dia harus berubah. Karena belum tentu kan dia ada feedback balik sama gue, kali aja dia jijik sama gue kan. Tapi mungkin besar kemungkinan sih itu. Ya, tapi kalau misal kalian berani buat ngungkapin, ya udah ungkapin aja. Betul. Dan kalian harus bisa tahu konsekuensinya kayak gimana. Jangan kayak gue gitu. Gue membagikan kisah kebodohan gue yang jangan sampai kalian mengalami itu. Tapi sampai sekarang pun gue nggak bisa ubah mindset gue harus ngungkapin itu atau gue harus ngedeketin duluan. Gue nggak bisa. Bukannya gue so cantik atau so jual mahal, tapi emang inilah gue gitu. Karena dia emang lebih milih kayak gini, lebih nyaman kayak gini. Jadi itu semua pilihan ada di Salah kalian aja ya guys. Betul. Tapi jangan takut juga kalau misalkan kalian udah kayak daripada kabel orang ya. Jangan takut untuk jatuh cinta, nggak apa-apa kok, cinta itu bukan kejahatan. Kalau menurut gue lebih milih diungkapin aja, karena kalau diungkapin itu ada dua kemungkinan, dia atau enggak. Nah enggak ini juga dibagi jadi dua kemungkinan lagi. Enggak bukan berarti dia enggak mau, tapi bisa jadi dia nggak tahu, ya kan? Damn. Dia kan Jujur ya, dia pun punya pacar gitu kadang pasti yang itu gue tahu dia punya pacar, tapi gue bukan yang kayak patah hati pasti, cuman yang gue pikir aduh juga anaknya masih main-main gitu kan, nggak mungkin dia inilah, cuman nggak tahu di Turki udah kali ya, nggak mungkin nggak ya. intinya gini lah, balik lagi ke diri sendiri. Ya betul. jangan, kalau lu nggak mampu ya udah, lu nggak usah maksain diri lu Ya. Tapi kalau untuk jatuh cinta ya udah jangan takut. Ya. Itu keputusan semua ada di lu mau ngungkapin, syukur nggak ya udah. karena lu kan udah tahu kan konsekuensinya gimana, jangan sampai nyesel aja ya kan. Ya. Gue udah tahu, gue mungkin sekarang mikir kayak
nggak mungkin gue nyesel, kayak karena emang udah dari dulu keputusan gue bertahun-tahun gitu kan. Untuk saat ini pun gue nggak nyesel gue ngungkapin perasaan. Karena kalau misalnya itu artinya dari dulu ya, Iya, hitung sekitar 7 tahunan lah ya. ya sekitar 7 tahun plus or minus gitu. Ingat ya, 7 tahun bukan waktu yang singkat loh, lama. Dan itu literally gue hai dadah balik, hati-hati ya Ci. Dan itu literally gue bukan jujur selama gue suka sama dia pun ya ada cowok-cowok lain yang gue sukain juga, tapi ya udah gue kayak rumah gue ya di dia gitu. Tapi emang hati lu aja emang udah nyangkut sama dia. Jadi, walaupun jadi ibarat lu suka nih sama orang, tapi abis itu lu cuman beberapa menit gitu udah. jadi mungkin 50-50 kali ya. Ya nggak bisa 50-50, tetap 100%-nya di dia, si cowok utama itu. Bukan 50, cuman lebih kayak bisa dihitung 2 hari, ntar gue lupa gitu. Tapi lu tau nggak? Tapi lu nyadar nggak? Sebelum kita mencintai seorang, itu kita harus bisa mencintai diri sendiri. Minimal 60%. Of course. 60%. Kalau lu udah mencintai diri lu minimal 60%, boleh dah 40% lu bagi-bagi. Enggak, dari dulu emang gue menerapkan cinta pada diri sendiri ya. Karena gue tahu gue nih egois ya, ketimbang jujur nih kalau kita ngomong realita ya. Iya. Kalau misalkan ada orang, misalkan ada satu jembatan nih, tapi tuh jembatan cuma bisa dimuatin sama satu orang, gue lebih baik gue yang maju. Jadi tapi tuh jembatan cuma bisa dinaikin sekali juga misalkan. Habis itu nggak bisa orang lain, hancur tuh jembatan. Iya, bener sih. Mending kita sendiri. Iya, karena apapun, tapi gue sih bisa mungkin kalau ada orang yang kesusahan pasti gue utamain kalau gue bisa. Iya, karena kita juga nggak bisa ngejamin orang itu baik juga sama kita atau juga sama kita. Karena gini, Tuhan itu juga menciptakan hati manusia, ada evil, ada evil dan ada malaikat kan. Kayak ada dajjal dan ini, dan pasti dominan ke dajjal gak sih? Iya. Kayak lu cuma ngeliat orang baik tuh, yang pure baik tuh cuman ya di film-film doang. Kalaupun mereka baik pasti ada benefit lain buat mereka. Ini karena orang di depan lu itu belum tentu sebaik orang sebaik yang lo pikirin, belum tentu di belakang lo mungkin dia ngomongin lu sama temen-temennya. Ya, betul. Ya kan? Banyak yang kayak gitu. Iya. Jadi pinter-pinter aja deh milih temen, milih sahabat. Jangan sampai punya temen-temen yang toksik. Oke, jadi sebelumnya makasih banget nih Adi sudah mau hadir di sini. Oke, thank you. Maaf ya gue bucin gerah banget. Oh iya, nggak apa-apa. Sukses selalu Ya, apapun yang dilakuin semoga lancar. Amin. Oh ya, BTW yang masalah gue masih di agensi itu gue bercanda ya guys, gak beneran gue ini, tapi by the way ini bukan settingan. iya, jadi pure aja. Gue ngomong apa pure. Yang pertama itu gue bercanda, tapi untuk cita-cita itu bener tuh. Itu bener, Catat ya guys. Catat. Jadi kalian juga jangan baper nontonnya. Iya, emang kita nggak buat pernah seru-seruan aja, seru-seruan tapi ya aja. buat belajar lah, sama-sama belajar. That's what the point is. You must have to be yourself. Don't be another person, maybe like that. Gue nggak tahu lagi. Because if you don't choose yourself, who choose you? Udah. Artinya, kalau lo nggak milih diri lo sendiri, siapa yang milih lo? Iya. Jadi ingat ya, utamain diri lo sendiri. Lo nggak usah utamain orang lain, karena orang lain juga nggak tentu mikirin lo, nggak tentu apa ya, timbal baliknya tuh nggak tentu sama gitu. Ya udah ya. Ya. Oke, makasih banget buat Adis ya, sukses selalu. Terima kasih, dadah. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.